Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Barangkali ada teman-teman yang baru menemukan channel ini, baru melihat channel ini. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf ya. Saya adalah orang yang pernah terkena asam lambung sehingga terjadi peradangan di lambung saya sampai ke kerongkongan ya teman-teman. Nah, untuk tema kali ini saya ambil bagaimana cara mengatasi perut kita yang kembung, yang begah ya. Karena banyak sekali ternyata teman-teman yang masih menanyakan bagaimana sih caranya mengatasi perut kita yang kembung, yang begah, sehingga terjadi sesak biasanya. Kalau sudah timbul begah, kembung, itu sesak ya. Kenapa bisa sesak? Karena ada tekanan dari bawah ke atas. Apapun yang menekan dari bawah ke atas, itu pasti menimbulkan sesak ya. Karena napas kita itu, pernapasan kita ada di dada, jantung kita ada di dada. Bukan berarti paru-paru kita terganggu atau jantung kita terganggu, enggak. Jadi di dalam perut itu ada namanya otot ya, otot pembatas antara dada dan perut. Nah, kalau otot ini ketekan, otomatis yang di daerah dada ini ruang lingkupnya menjadi sedikit, jadi berat. Itulah kenapa kita merasakan seperti sesak, itu karena ada tekanan dari bawah ya. Bukan berarti kita penyakit paru-paru ataupun penyakit jantung. Sebelum kita masuk pembahasan kali ini, mohon dengan sangat teman-teman nontonnya mengalir aja agar teman-teman paham ya. Agar teman-teman bisa melakukan apa yang saya lakukan nanti di rumah ya. Jangan di skip, gak usah di skip karena video ini singkat ya. Dan teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silakan mohon bantuannya ya, agar channel ini semakin berkembang ya, agar saya juga termotivasi ya menemani teman-teman sampai teman-teman menemukan jalan kesembuhan ya. Syukur teman-teman sampai sembuh ya. Insya Allah saya temani lewat video-video seperti ini ya, agar teman-teman bisa lebih paham bagaimana sih cara mengatasi sensasi demi sensasi yang ada ketika kita sedang terkena asam lambung dan kecemasan ya. Tentunya kalau kita ingin mengatasi perut yang kembung, kita harus tahu dulu penyebabnya. Karena kalau tanpa kita tahu penyebabnya ya nanti masalahnya nggak akan selesai, nggak akan ketemu ya. Jadi perut kembung itu biasanya disebabkan karena apa ya? Memang kalau orang yang terkena asam lambung itu biasanya perutnya kembung. Seperti saya juga awal kena itu perutnya kembung ya. Perutnya kembung. Kalau saya karena sudah melemahnya otot esofagus itu, ada tekanan sedikit di lambung, itu langsung bersendawa. Itulah kenapa orang sering sendawa. Itu sebenarnya ada peningkatan asam lambung sedikit pun, kita sendawa karena lemahnya otot esofagus. Otot esofagus ini lemah, penyebabnya karena apa? Karena makanan. Karena sering ada tekanan dari bawah ya, dari lambung. Nah, selain peningkatan asam lambung yang membuat gas menjadi tinggi, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan gas di dalam lambung kita tinggi ya. Salah satunya adalah dari makanan, teman-teman ya. Contoh makanan yang menimbulkan gas tinggi adalah yang berminyak ya, yang berminyak. Kenapa yang berminyak? Karena makanan yang berminyak atau bersantan itu susah dicerna. Kalau susah dicerna berarti dia berada di lambungnya lama ya, lama diproses sama asam lambungnya lama, sama enzim-enzim pencernaannya lama, sehingga terjadilah gas di situ karena terlalu lama di dalam lambung ya. Sama ketika kita memakan misalkan sayuran-sayuran yang susah dicerna ya. Contoh sayuran yang susah dicerna itu yang paling menonjol banget adalah sayur singkong ya. Sayur singkong ini, mau kamu kena asam lambung, mau kamu sehat, ketika kita makan daun singkong ya, pasti yang keluar daun singkong lagi. Sama halnya dengan kangkung, itu sama ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami istilahnya pernah memakan daun singkong ataupun kangkung. Nah, keluarnya kok daun singkong lagi atau kangkung lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh makanan yang susah dicerna, teman-teman. Makanan seperti itulah ya yang menimbulkan gas sangat tinggi karena dia berada di lambung itu lama
ya, menimbulkan gas di dalam lambung. Ketika di usus pun dia susah diserap oleh usus, ya. Mau diserap oleh usus ya nggak bisa, karena dia masih berbentuk daun, belum dipecah, maka terjadilah gas, ya. Nah, kalau gas di dalam lambung biasanya dia akan naik menjadi sendawa. Kalau udah masuk ke usus dia jadinya kentut, ya, karena di situ ada sisa-sisa sampah, ya, makanan, jadi bau, ya. Kalau kentut itu bau, kalau sendawa biasanya tergantung ya apa yang kita makan, aromanya. Misalkan habis makan durian ya aromanya durian, seperti itu ya teman-teman, ya. Jadi dari asam lambung meningkat, gasnya menjadi tinggi. Dari makanan, gasnya menjadi tinggi. Nah, selain dari makanan, selain dari asam lambung yang meningkat, ya, asam lambung yang meningkat kan bisa terjadi kalau kita terlalu stres, ya. Kalau kita terlalu stres, asam lambung tinggi, akhirnya terjadi kembung. Kita makanannya kurang bagus, yang susah dicerna, misalkan yang berminyak, timbulnya kembung. Terus kita makan sayuran yang susah dicerna, timbullah kembung. Nah, beberapa makanan-makanan yang sudah mengandung gas, ya, jadi artinya dia tuh emang sudah mengandung gas, ya. Salah satunya adalah contohnya misalkan tape, ya, kol, itu sudah mengandung gas, ya. Terus durian, nangka, terus apa lagi? Mungkin teman-teman udah paham lah, ya. Jadi makanan tersebut memang sudah mengandung gas, ya, sudah mengandung gas. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, sudah pasti dia akan menimbulkan gas, akan menjadi kembung. Nah, sudah makanan itu sudah mengandung gas, ditambah lagi asam lambung meningkat, untuk mencerna makanan, tambah kembung lagi, ya, tambah menekan lagi. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Makanya kita perlu menghindari makanan-makanan tersebut, ya. Nah, bagaimana sih Mas caranya? Tentunya kalau menurut saya, sebelum terjadi kembung kita harus hindari dulu, ya, hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan kembung, seperti yang kayak tadi saya sampaikan, contohnya seperti minyak, ya, sayur-sayuran yang susah dicerna, terus tepung kayak mentega ataupun keju seperti itu, ya, coklat. Nah, itu sementara dihindari dulu. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi, Mas? Sudah terjadi kembung, ya, karena ternyata saya nggak makan makanan tersebut, saya udah mantap makan, tapi masih terjadi kembung, ya. Nah, itu biasanya penyebabnya karena masih ada radang di lambung kita, masih ada gangguan, ya. Ini hanya gangguan, masih ada gangguan di lambung kita, sehingga asam lambungnya tidak normal, asam lambungnya terlalu meningkat, ya. Nah, teman-teman bisa menghindari makanan-makanan yang memicu produksi asam lambung. Dan yang kedua itu, teman-teman bisa mengkompres perut. Perut di dada ini sampai ke perut itu dikompres pakai handuk hangat. Kalau saya yang sering itu pakainya minyak kayu putih, teman-teman, minyak kayu putih, ya. Atau bisa sambil dipijit, ya, sambil dipijit. Jadi proses mijitnya itu begini, teman-teman, membentuk huruf C. Nah, begini, ya. Begini, dari sini ke sini ke bawah dielus-elus pakai minyak kayu putih ataupun fresh care, ya. Kalau fresh care itu agak terlalu panas, ya, pakai minyak kayu putih aja dielus-elus gini. Nanti biasanya kalau udah begini, kalau dia di lambung dia akan naik, jadi berputar naik ke atas sendawa. Tapi ini kalau ada yang di usus, kita akan kentut, teman-teman, ya, kita akan kentut. Nah, selain itu juga kita bisa pakai nafas diafragma. Emang nafas diafragma ini bagus, teman-teman, ya, untuk menguatkan menguatkan otot pembatas antara dada dan perut, ya, untuk menguatkan itu. Selain kita bisa olah nafas dengan nafas diafragma, kita juga bisa melakukan olahraga, teman-teman. Olahraga ini bisa mengeluarkan gas juga, ya. Bisa mengeluarkan gas ketika kita berkeringat, ya, seperti itu. Jadi olahraga juga ternyata penting sekali, ya. Paling ringan, paling minim itu ketika kita kembung, ya, kita minum air hangat, teman-teman. Air hangat secukupnya, seteguk 2 teguk gitu. Insya Allah kita akan bersendawa, kembung akan menghilang. Tapi biasanya kan ada yang susah, Mas, ya. Biasanya ada yang kembung yang bandel gitu kan. Nah, itu karena sebenarnya kalau kita kembungnya keras banget, itu berarti otot esofagusnya masih bagus, teman-teman.
Nah kalau nggak bagus kan ketika ada tekanan dia langsung ngebuka ya, langsung ngebuka gitu sendawa. Tapi ketika masih kenceng sebenarnya kalau kembung banget masih kenceng berarti masih bagus atau esofagusnya ya. Nah ini biar keluar gimana ya si gasnya itu dengan cara dipijit. Kalau udah seperti itu paling enak tuh dipijit perutnya sendiri aja gitu terus nanti kan hangat ya, nanti akan keluar sendawa bersendawa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sensasi kembung ini adalah sensasi yang paling biasa ya. Tapi saya pun dulu ketika kembung karena mengalami kecemasan saya takut teman-teman. Ini kenapa perut ya? Selalu bertanya-tanya dan selalu berpikir ini kenapa seperti itu ya. Kenapa kembung terus? Karena mengganggu ya. Sebenarnya ya kalau kembung itu nggak sakit nggak apa, hanya mengganggu aja seperti ada yang mengganjal di ulu hati ya. Nggak enak di perut gitu ya, seperti itu aja, nggak ada sensasi yang lain, nggak ada sensasi yang menakutkan. Paling menakutkan ya hanya sedikit sesak itu aja udah ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya kembung itu adalah sensasi yang paling biasa ya, normal ketika kita punya asam lambung yang sangat tinggi atau asam lambung kita tidak normal ya, asam lambungnya terlalu asam seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.